Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan ibu-ibu di kelas 6. Hari ini kita akan kembali mengulang kembali mengenai materi ide pokok dan kalimat utama. Mengapa harus diulang? Pertama, karena setelah melihat latihan-latihan kalian, masih banyak yang belum memahami apa itu ide pokok dan apa itu kalimat utama. Sekarang perhatikan, kita langsung ke materi bagaimana cara mencari ide pokok. Kalau kita mau mencari ide pokok, kita harus melalui beberapa tahapan. Yang pertama, kalian harus baca dulu paragraf dengan saksama. Baca, jangan hanya dilihat saja, baca. Itu yang pertama, wajib ya. Yang kedua, setelah kalian membaca paragraf, kalian tentukan dulu mana kalimat utamanya. Kalau kalian sudah bisa menentukan kalimat utama, sisanya pastilah kalimat penjelas. Agar kalian lebih memahami bagaimana mencari ide pokok dan kalimat utama, di sini disediakan paragraf. Kalian bisa melihat di buku tematik kalian di halaman 39. Kita baca ya. Tanaman kaya protein. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan, termasuk kehidupan manusia. Tanaman bermanfaat sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan. Selain itu, keberadaan tanaman dapat membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana, seperti longsor dan banjir. Tanaman juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Beberapa tanaman memiliki kandungan gizi yang dapat membantu perkembangan manusia jika dikonsumsi. Salah satu kandungan gizi tersebut adalah protein nabati. Sekarang kita cari. Bagaimana mencari ide pokok tadi? Pertama, baca dengan saksama. Oke, tadi kita sudah baca. Sekarang kita tentukan kalimat utama. Ingat ya, kalimat utama maupun ide pokok itu bisa berada di beberapa tempat. Di pertemuan lampau telah dijelaskan. Bisa di awal atau di kalimat pertama. Bisa di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Bisa dia berada di awal dan di akhir atau berada di tengah. Sekarang kita lihat. Tentukan kalimat utama. Tanaman bermanfaat bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Kita lihat kalimat kedua. Tanaman bermanfaat sebagai penghasil oksigen untuk pernapasan. Oksigen itu apa? Oksigen ini kan manfaat dari tanaman kan? Manfaat dari tanaman. Itu oksigen. Kita lihat kalimat selanjutnya. Selain itu, keberadaan tanaman dapat membuat lingkungan asri dan terhindar dari bencana seperti longsor dan banjir. Manfaat apa ini? Jelas manfaat tanaman. Jadi di sini dapat terhindar dari bencana longsor dan banjir karena manfaat dari tanaman. Lanjut kita kalimat selanjutnya. Tanaman juga dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Jelas. Untuk kesehatan tubuh manusia kita bisa mengambil dari manfaat tanaman. Lanjut. Tanaman memiliki kandungan gizi yang dapat membantu perkembangan manusia jika dikonsumsi. Nah, kita mendapatkan gizi karena ini adanya manfaat dari tanaman. Lagi lihat, salah satu kandungan gizi tersebut adalah protein nabati. Dari mana kita mendapat protein nabati? Ya jelas dari tanaman. Nah, dari sini jelaslah bahwa kalimat utama dari paragraf ini, tanaman bermanfaat bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Untuk kalimat utama, kalian tidak boleh menambah atau mengurangi apa yang tertera di dalam teks. Tidak boleh menambahi ataupun mengurangi. Jadi kalian tulis sama persis. Tuh ya. Sekarang bagaimana cara kita mencari ide pokoknya? Gampang. Kita ambil yang penting. Boleh gak sama seperti ini? Boleh, tetapi hindari. Seperti ini, tanaman bermanfaat bagi kehidupan termasuk kehidupan manusia. Cukup ambil poin penting. Apa idenya? Berarti ide pokok dari ini, kita lihat di sini, manfaat tanaman. Cukup itu saja.
ide pokoknya. Mudah kan? Sekarang kita lihat paragraf kedua. Paragraf kedua bisa kalian baca sendiri. Di sini kita langsung bisa melihat, kita harus mencari ide pokoknya. Adapun tanaman berprotein tinggi yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah kedelai. Kita tentukan dulu. Setelah kita baca, kita bisa tentukan bahwa inilah kalimat utamanya. Dari sini sampai sini, sampai kedelai. Ingat, kalimat utama tidak boleh ditambah maupun dikurangi. Kalau kita mau mencari ide pokok, ambil saja dari kalimat utama seperti pada paragraf pertama tadi. Ambil yang pentingnya saja. Apa ide pokoknya? Adapun tanaman berprotein tinggi yang sudah banyak dikenal masyarakat adalah kedelai. Kita buat saja. Kedelai adalah tanaman berprotein tinggi. Bisa? Satu. Bisa juga tanaman berprotein tinggi yang banyak dikenal masyarakat adalah kedelai. Jadi jangan diambil dari keseluruhan kalimat utama. Tidak ada bedanya lagi antara kalimat utama dengan ide pokok. Nah, kebanyakan dari tugas kalian kemarin, ide pokoknya kalian tulis sama persis. Malah ada yang ibu lihat, kalian buat ide pokok dan kalimat utama berbeda. Padahal antara ide pokok dan kalimat utama ini lebih kurang sama. Bu, tidak bisa sama sekali mencari ide pokok. Bolehkah saya membuat kalimat utama saja? Boleh, tetapi sebaiknya dihindari. Sekarang kita lihat paragraf ketiga. Kalian bisa baca di buku juga, di buku tematik halaman 39. Kita langsung saja mencari kalimat utama. Kandungan nutrisi yang cukup tinggi dalam kedelai membuat kedelai cukup digemari masyarakat. Ini kalimat utamanya. Dari sini sampai sini. Mengapa ini, Bu? Karena kita tahu. Kita cari lagi jawabannya. Karena kandungan nutrisi ini dalam sebutir kedelai saja nutrisinya sudah banyak. Tuh, berarti cukup tinggi ya, satu butir saja banyak, apalagi dalam kedelai yang berkilo-kilo. Kita lanjutkan lagi. Proteinnya ada, serat ada, kalsium ada. Itu apa? Itu kandungan nutrisi dalam kedelai. Kita lihat lagi. Apa saja makanan yang bisa diolah sehingga makanan itu cukup digemari? Oh, ternyata ada tempe, tahu, kecap, bahkan susu kedelai. Dari sini kita ambil ide pokoknya apa? Ide pokoknya ambil saja. Kedelai memiliki kandungan nutrisi yang tinggi. Kandungan nutrisi dalam kedelai cukup tinggi. Selesai. Mudah kan? Setelah kita membahas 3 paragraf tadi, kita ambil ide pokok. Kita tulis dulu. Yang pertama, manfaat tanaman. Yang kedua, paragraf kedua, kedelai berprotein tinggi. Bisa juga protein dalam kedelai. Yang ketiga, kandungan nutrisi kedelai cukup tinggi. Ini kandungannya. Kalau yang kedua tadi proteinnya. Nah, bagaimana kalau kita mau buat kesimpulan? Gampang, nah. Tidak usah lagi membaca ulang. Karena tadi kita sudah baca. Kita tinggal lihat saja ide pokoknya. Kita simpulkan. Manfaat tanaman. Kedelai berprotein tinggi. Kandungan nutrisi kedelai cukup tinggi. Kesimpulannya, gunakan bahasamu sendiri. Bisa juga manfaat kedelai. Bisa juga kedelai bermanfaat bagi manusia. Atau apakah anak-anak memiliki kesimpulan yang berbeda? Nah, anak-anak, untuk materi hari ini, kalau materi ide pokok dan kalimat utama, ini adalah materi ketiga. Dengan materi yang ketiga ini, ibu-ibu mengharapkan baik kalian dari kelas 6A, 6B, maupun 6C lebih memahami mengenai ide pokok dan kalimat utama. Untuk hari ini, kalian tidak diberikan latihan terlebih dahulu, tetapi memerlukan pemahaman kalian saat kalian melihat, membaca, dan menghayati setiap paragraf yang kalian baca. Demikianlah materi hari ini. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.